PSSI akui bingung Elkan Bagot jadi striker saat timnas Indonesia hadapi Jepang. Pengakuan mengejutkan Wataru Endo soal hasil laga lawan timnas Indonesia. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023 setelah kalah 3-1 dari Jepang. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengaku bingung karena tiba-tiba Elkan Bagot menjadi striker saat timnas Indonesia melawan Jepang. Seperti diketahui, timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Jepang seusai kalah 1-3 dalam laga pamungkas grup D Piala Asia tahun 2023. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Altomana, Doha, Rabu 24 Januari 2024 ini banyak menarik perhatian. Pasalnya skuad Garuda menelan kekalahan ini karena ada beberapa kesalahan yang terjadi akibat pemain sendiri. Selain itu, yang cukup menarik perhatian tim Merah Putih yakni soal Elkan Bagot yang diturunkan sebagai striker. Padahal pemain Ipswich Town tersebut sebenarnya berposisi murni sebagai bek tengah. Namun, dalam laga melawan Jepang ini Elkan Bagote yang masuk menggantikan Egy Maulana pada menit ke-73 langsung bermain sebagai striker. Penurunan pemain berusia 21 tahun tersebut ini tentu mengejutkan banyak orang, termasuk Waketum PSSI. Zainuddin Amali mengaku bingung saat Elkan diturunkan sebagai striker. Pasalnya, mantan pemain Cheltenham Town FC tersebut juga tak pernah dijajal bermain sebagai striker oleh Shin Tae-yong. Saya tidak tahu apa strategi Shin Tae-yong sampai mendorong Bagot ke depan. Padahal dia belum pernah dalam posisi itu dan kelihatan seperti apa, ujar Zainuddin Amali kepada awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Banyak pemain depan yang masih bisa diturunkan seperti Hauke Caraka, Ramadhan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat. Akan tetapi, Shin justru menurunkan Elkan Bagote yang tak pernah bermain sebagai striker. Walaupun bingung, Amali tak ingin mencampuri keputusan Shin Tae-yong. Untuk itu, ia menyerahkan kepada sang pelatih terkait strategi yang diterapkan dengan menurunkan Bagot. Pengakuan mengejutkan Wataru Endo soal hasil laga lawan timnas Indonesia. Kapten Jepang Wataru Endo buka suara atas keberhasilan timnya mengalahkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup D Piala Asia tahun 2023. Jepang menang dengan skor 3-1 di Stadion Altomana, Doha, Rabu 24 Januari tahun 2024. Gol kemenangan tim Samurai Biru dicetak melalui brace Eyeswede dan gol bunuh diri Justin Hobnar. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Sandy Walsh. Wataru Endo mengakui kemenangan ini diraih tidak dengan mudah. Namun demikian, menurutnya ini adalah penampilan terbaik timnya setelah 3 pertandingan di Piala Asia tahun 2023. Fase grup ini menyadarkan saya bahwa sulit untuk menang siapapun lawannya. Saya berpikir sangat penting untuk mempersiapkan setiap pertandingan agar bisa melakukan yang terbaik, kata Endo. Saya pikir penting bagi kami untuk terus bermain bagus seperti hari ini di babak berikutnya. Saya akan melakukannya, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, pemain Liverpool itu mengatakan kecepatan dan transisi menjadi faktor paling krusial dalam kemenangannya atas timnas Indonesia. Jika kami membiarkannya, lawan akan melakukan serangan balik. Jadi kami sangat menyadari itu. Saya pikir kunci kemenangan kami adalah kami mampu mengungguli lawan kami dengan kecepatan dan momentum transisi kami, ucapnya. Dengan hasil ini, Jepang berhak ke babak 16 besar sebagai peringkat kedua grup D. Sementara itu, timnas Indonesia menempati peringkat 3 dengan 3 poin dari 3 laga. Kans Indonesia ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik belum sepenuhnya tertutup. Syaratnya adalah Bahrain kalah minimal 0-2 dari Yordania. Selain itu, Oman juga tidak boleh menang atas Kirgistan.
Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023 setelah kalah 3-1 dari Jepang. Timnas Indonesia bersua Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia tahun 2023 yang berlangsung di Al-Thumama Stadium, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga ini, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang untuk lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 sebagai runner-up grup D. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong dibuat tak berdaya di hadapan Jepang. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia kalah 3-1 dari Jepang. 3 gol Jepang dalam laga ini dilesakan via brace Ayes Uede pada menit ke-6 dan 52, serta gol bunuh diri Justin Hubner menit 88. Sementara itu, gol tunggal timnas Indonesia diciptakan Sandy Walsh pada menit 90+1. Sekarang yang jadi pertanyaan, masih adakah peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023? Jawabannya masih. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up group, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023. Sejauh ini 2 slot peringkat 3 terbaik diambil Suriah grup B dan Palestina grup C yang sama-sama mengoleksi 4 angka. Karena itu, timnas Indonesia masih bisa mengambil 1 dari 2 slot tersisa. Lantas, bagaimana caranya? Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 asalkan hasil salah satu dari 2 laga di grup lain menguntungkan skuad Garuda. Laga yang dimaksud mempertemukan Yordania vs Bahrain grup A, Kamis 25 Januari tahun 2024 pukul 18.30 WIB dan Oman vs Kirgistan grup F, Kamis 25 Januari tahun 2024 pukul 22 WIB. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain. Andai kondisi ini terjadi, timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik. Namun, timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -4. Bagaimana dengan laga Oman vs Kirgistan? Diharapkan laga ini berakhir imbang. Jika ini terjadi, koleksi angka timnas Indonesia masih lebih unggul ketimbang Oman yang hanya mengemas 2 angka. Kirgistan diizinkan menang atas Oman, asalkan tidak lebih dari selisih gol. Meski sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut.